Prof. Nandang Alam Shah Dilianor. Okay. Prof. Nandang merupakan dosen ilmu pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Indonesia. Okay. Prof. Ya, Okay, siap. boleh ya. Okay. Apakah sudah terlihat? Saya sudah nampak. Ya. Dan insyaAllah penonton yang lain boleh nampak, Prof. Ya, Dan suara baik. Prof pun jelas sekali. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih kepada Dr. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Tuan, Puan, tajuk yang hendak saya bentang adalah dampak peralihan kewenangan pendidikan sekolah menengah atas dari kabupaten atau kota ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Jawa Barat, merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Kertas kerja ini dibuat bersama-sama dengan Dr. Nopi Indrawati Sagita. Ini adalah pengajar juga di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Jadi sejak reformasi tahun 1998, Bapak Ibu, Tuan Puan yang saya hormati, masyarakat menuntut ini peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tuntutan tersebut bahkan dituangkan ini di dalam konstitusi kita, namanya Undang-Undang Dasar 45, yang mewajibkan pemerintah ini mengadakan biaya pendidikan sampai 20%. Salah satu bentuk perwujudan alokasi anggaran 20% bagi pendidikan tersebut ini dilaksanakan melalui penyediaan bantuan operasional sekolah. Dikenal di kita ini namanya BOS. Tujuan pemberian bantuan operasional sekolah untuk membantu anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan secara merata dan memenuhi program wajib belajar 12 tahun. Grafik yang tertera di sebelah kanan saya, kalau dari sini, itu menunjukkan peningkatan jenjang pendidikan. Masyarakat dari SD ke SMP, SMP ke SMA mengalami peningkatan sejak tahun 98 atau sejak reformasi itu sampai 2017. Meskipun demikian, jenjang pendidikan SMP dan SMA mengalami peningkatan, namun tingkat pendidikan masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan ke jenjang PT. Seperti Tuan Puan, Bapak Ibu sekalian lihat di grafik yang di bawahnya. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mohon maaf, ini adalah undang-undang namanya tentang pemerintahan daerah. Nah, ini terjadi peralihan kewenangan. Dari layanan pendidikan SMA itu dulu dikelola oleh kabupaten atau kota, ini dikelola sekarang oleh provinsi. Dengan beralihnya kewenangan SMA dari kabupaten atau kota menjadi di bawah kewenangan dan tanggung jawab provinsi, maka kabupaten atau kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah warga masyarakatnya agar dapat mengakses jenjang pendidikan. Nah, jadi tujuan penelitian kami ini pertama mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan pendidikan di Jawa Barat, khususnya di 5 daerah kabupaten kota di Jawa Barat, namanya Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, KBB itu singkatan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Majalengka, pasca akhirnya Undang-Undang tahun 2014 nomor 23 tadi tentang pemerintahan daerah itu. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana peningkatan layanan pendidikan di Jawa Barat, khususnya di 5 daerah kabupaten atau kota, yaitu tadi Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Majalengka. Metode yang kami lakukan, metode penelitian kualitatif, dan data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Kemudian lokus penelitian tadi di 5 kabupaten dan kota. Nah, hasil penelitian kami dapatkan seperti terlihat di dalam tabel berikut. Kualitas pelayanan pendidikan di 5 kabupaten atau kota di Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, dan
Kabupaten Bandung Barat menunjukkan hasil yang berbeda dalam peningkatan pelayanan pendidikan. Kelima kabupaten atau kota dapat mencapai angka partisipasi sekolah warganya yang tinggi untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP. Namun demikian, tidak semua kabupaten kota mampu mencapai angka partisipasi sekolah yang tinggi untuk jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Seperti Bapak Ibu, Puan perhatikan di dalam angka partisipasi sekolah di 5 kabupaten atau kota di Jawa Barat di sebelah kanan. Dan 5 kabupaten atau kota tersebut terdapat perbedaan, yang mana Kabupaten Pangandaran, capaian angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah atas SMA sangat tinggi. Ini mencapai sampai 92,83% dibanding kabupaten atau kota lain. Nah, ini hal yang menarik. Nah, menurut Ginn dan Wells, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan mensyaratkan dukungan politik yang memadai dari para pembuat kebijakan. Dukungan politik ini sangat nyata di Kabupaten Pangandaran daripada kabupaten atau kota yang lainnya. Di saat peralihan kewenangan pengelolaan SMA dari kabupaten atau kota ke provinsi, sebagian besar kabupaten atau kota yang lain ya di luar Pangandaran itu menyerahkan tanggung jawab pelayanan pendidikan masyarakat itu untuk jenjang SMA itu kepada provinsi. Jadi serahkan. Sehingga jika semua berlaku pelayanan pendidikan sekolah gratis untuk SMA, dengan beralihnya kewenangan, kini pemerintah kabupaten atau kota tidak lagi memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang mengenyam pendidikan SMA. Berbeda halnya dengan Kabupaten Pangandaran. Meskipun kewenangan pengelolaan SMA sudah diserahkan kepada provinsi, namun, melalui ada program namanya Pangandaran Hebat. Pada program ini, pemerintah Kabupaten Pangandaran tetap memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakatnya untuk dapat memperoleh layanan pendidikan gratis di jenjang pendidikan SMA. Dengan demikian, tidak mengherankan jika anggap partisipasi Kabupaten Pangandaran untuk jenjang pendidikan SMA ini jauh lebih tinggi daripada kabupaten atau kota lainnya. Pasca beralihnya kewenangan layanan pendidikan ke provinsi, memang banyak keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Nah, ini hasil penelitian kami seperti apa di Kota Cirebon. Nah, sebelum peralihan kewenangan, biaya pendidikan SMA gratis. Tapi setelah peralihan kewenangan, ini biaya pendidikan SMA berbayar. Kemudian Kabupaten Majalengka, layanan pendidikan SMA gratis sebelum ada peralihan kewenangan. Layanan administratif lebih dekat. Tapi setelah peralihan kewenangan, layanan pendidikan menjauh dan berbiaya. Misalnya untuk pengurusan legalisir ijazah yang semula dapat dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Majalengka, ini harus ke Cirebon atau tempat gugus tugas Dinas Pendidikan Provinsi itu berada, yaitu di Cirebon. Sehingga berkonsentrasi terhadap biaya transportasi dan waktu. Kemudian Kabupaten Pangandaran, sebelum peralihan kewenangan biaya pendidikan gratis. Nah, setelah peralihan kewenangan, pemerintah kabupaten memberikan dana hibah pendidikan SMA bagi warga Pangandaran melalui program Pangandaran Hebat itu. Ya, jadi tidak ikut-ikutan menghilangkan satu kebijakan. Kemudian daerah Kabupaten Bandung biaya pendidikan berbayar, sebelumnya juga Pemda menyediakan, tapi Pemda menyediakan BOS APBD. Nah, sekarang setelah ada peralihan kewenangan, biaya pendidikan berbayar, dibiayai mandiri oleh masyarakat. Jadi tidak ada penyediaan BOS APBD dari kabupaten kotanya. Kemudian Kabupaten Bandung Barat, biaya pendidikan berbayar, Pemda menyediakan BOS APBD kabupaten sebelum peralihan itu. Tapi setelah peralihan, biaya pendidikan berbayar atau dibiayai mandiri oleh masyarakat. Nah, jadi apa kesimpulannya? Merujuk pada pendapat Ginn dan Wells tadi, desentralisasi pendidikan memang tidak dapat dilaksanakan dengan baik bila mana tidak ada dukungan politik para pembuat kebijakan yang dapat menyetujui bantuan biaya pendidikan sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Di Kabupaten Pangandaran, dukungan politik para pembuat kebijakan di daerah terlihat nyata untuk meringankan beban masyarakat. Sekolah di 5 daerah kesulitan meningkatkan prestasi karena BOS tidak mencakup pembiayaan untuk mencapai prestasi sekolah dan siswa. Padahal prestasi sekolah sebagai salah satu indikator sekolah berkualitas.
Kemudian dalam peningkatan kualitas pendidikan dibutuhkan sinergitas peran serta masyarakat dan para stakeholder lain, dalam hal ini persatuan orang tua, ada komite sekolah, dinas, dan para pendidik untuk bekerja sama dalam peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Dan terakhir, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa biaya pendidikan mencakup biaya operasional dan biaya individual. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut menanggung biaya pendidikan, terutama biaya individual, termasuk mendukung biaya pencapaian prestasi sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Nurul, kalau ada yang ingin berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Prof. Okey, kupasan yang sangat menarik. Saya dapat lihat bagaimana Prof membuat perbandingan. Dapat lihat peralihan antara sebelum peralihan kewenangan dengan kewenangan ke provinsi, di mana Prof juga mengupas keluhan-keluhan masyarakat terhadap perubahan pelayanan tersebut. Okey, Betul. ya. Saya buka kepada soalan kepada mana-mana peserta penonton yang ingin bertanya. Saya? Okay, boleh beritahu nama? Baik, saya Sakti dari UKM. Ya, Baik, terima kasih atas presentasinya Prof. Nandang, sangat menarik mendengar bagaimana dunia birokrasi pendidikan Indonesia. Pada pertanyaan saya, seperti yang Prof jelaskan tadi tentang bagaimana Gin dan Welsh menyatakan bahwa untuk membentuk satu desentralisasi pendidikan diperlukan dukungan politis. Pertanyaan saya, apakah dukungan politis dalam konteks ini adalah dukungan politik dalam tataran pragmatis atau normatif, Prof? Terima kasih. Dr. Nurul, apakah bisa langsung saya Ya, jawab? bisa. Boleh. Baik. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Dr. Sakti ya? Sakti, Prof. Sakti. Belum dokter ya? Masih pelajar. Amin. Saya doakan. Amin, insya Allah. Luar biasa potensi Bapak Sakti ini. Jadi kalau saya lihat untuk konteks Jawa Barat, ya, karena kebetulan juga ada salah seorang murid ya yang membuat satu tesis, itu menelitinya bagaimana pelaksanaan tadi peralihan kewenangan ini yang dulu dipegang oleh kabupaten kota menjadi provinsi. Nah, kalau tadi saya menelitinya di 5 kabupaten, ya keluhan-keluhan masyarakat. Nah, murid saya ini atau yang membuat tesis ini itu meneliti bagaimana provinsi. Jadi kesiapan provinsi ketika menerima kewenangan itu. Dan ternyata apa? Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Sakti ini, apakah pragmatik ya atau normatif? Ternyata dua-duanya ini harus dilakukan ya oleh pemegang katakanlah tadi dukungan politik. Di antaranya seperti normatif. Segera ternyata provinsi menyiapkan ya peraturan daerah provinsi tentang ini pengelolaan bagaimana sekarang ketika sudah menjadi kewenangan provinsi. Dan ini sangat membantu untuk kelancaran pengelolaan atau manajemen pendidikan SMA yang setelah diserahkan kepada provinsi. Nah, jadi itu yang dilakukan secara normatif. Nah, sedangkan pragmatis, ini nampaknya para anggota dewan yang kebetulan tadi murid saya juga ini adalah anggota dewan perwakilan provinsi, dewan DPRD provinsi yang membuat tesis itu, dan katakanlah ini sangat membantu dinas pendidikan di dalam melancarkan katakanlah sekarang ketika menerima kewenangan karena memang menjadi berat. Bayangkan saja dulu itu ada tersebar di kabupaten kota, sekarang di provinsi yang harus menyebar. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan juga link dari pragmatisme tadi dari dukungan politik ke partai-partai atau katakanlah yang ada di kabupaten kota juga agar bisa membantu. Dan nampaknya yang tadi
keberhasilan Pangandaran ini juga tidak lepas dari sisi politik, katakanlah pragmatisme dari dukungan politik di Jawa Barat agar teruskan saja. Anda jangan berhenti karena sekarang dialihkan ke provinsi, tetapi teruskan, dukung rakyat Pangandaran untuk terus katakanlah dibantu di dalam hal pendidikan. Nah, ini tidak lepas juga dari masalah katakanlah dukungan politik antar partai, dan saya katakan kalau tadi Pak Sakti menyebut ini adalah dalam dukungan politik praktis begitu ya. Nah, nampaknya keduanya ini berjalan ya, satu normatif dengan membuat regulasi ya, peraturan daerah, kemudian peraturan daerah di kami ya itu dibuat bersama-sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Barangkali demikian, Pak Sakti. Terima kasih, Prof. Sangat jelas. Ya, terima kasih juga kepada Prof atas jawabannya cukup jelas dan saya kira sangat mendalam. Terima kasih, Prof.